Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja bahas Keluaran 2 ayat 1-10, hari ini kita akan masuk ke ayat 11-22-nya ini teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang Musa lari ke tanah Midian. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 2 ayat 11-22. Musa lari ke tanah Midian. Suatu hari ketika Musa telah dewasa, ia keluar menjumpai saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu ia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini, dan ketika ia melihat tidak ada orang, ia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, ia mendapati dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Tetapi ia menjawab, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya kejadian itu tentu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang kejadian itu, ia berupaya untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayah mereka. Lalu datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Tetapi Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kepada kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa sesegera itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan menimba banyak air untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di mana dia? Mengapa kamu meninggalkan orang itu? Undanglah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu Rehuel menikahkan Zipora anaknya dengan Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Ya demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke saat teduhnya ya. Oke guys, jadi di ayat 11-15 itu tentang Musa yang mencoba membela orang sebangsanya namun gagal. Di ayat 11-12, Musa keluar dari istana untuk melihat saudaranya, kaumnya itu yang sedang bekerja. Dia melihat sebuah pemandangan ketidakadilan. Orang Mesir memukul bangsanya. Nah, saat dia melihat orang Mesir memperlakukan saudara sebangsanya dengan tidak adil menurut pandangannya, Musa melihat kesana kemari. Dia pakai strategi gak sembarangan pukul. Tunggu sepi gak ada yang lihat baru dia sikat. Nah, pas dilihat gak ada orang, Musa membunuh orang Mesir itu. Kita bisa melihat hal ini. Musa memiliki sifat simpatik, keinginan untuk membela yang tertindas dan ketidaksenangan atas perbuatan salah. Tapi malah ini jadi berbuah kejahatan ya. Nah, walaupun orang Mesir mungkin tidak adil, tapi nggak dihukum mati juga kan. Si Musa ini membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya dalam pasir. Lalu di 13 hari kedua, yakni hari berikutnya, dia melihat sesama orang Israel pukul-pukulan. Si Musa nanya, "Kenapa malah memukul sesama sih?" Entah ada konflik apa mereka berantem. Lalu Musa dengan persuasif datang ke mereka. Maksudnya biar nggak usah berantem lagi. Lalu di ayat 14, tiba-tiba orang yang lagi dilerai itu malah ngomong, "Siapa yang menjadikanmu pangeran dan hakim atas kami? Bukan campur tangannya sekarang, tapi tindakannya yang salah kemarin," dan akhirnya malah ditegur oleh bangsanya sendiri yang lagi berantem itu. Musa padahal gak menghakimi, cuma nanya, "Kenapa kamu pukul saudaramu?" Kekerasan yang dilakukan oleh Musa kemarin sekarang jadi penghalang untuk dia mendamaikan sesama saudaranya itu. Lalu di ayat 15, Firaun akhirnya mendengar juga tentang perbuatan Musa yang membunuh rakyatnya. Firaun jadi pengen membunuh Musa. Karena itu Musa lari ke Midian. Raja Mesir berusaha membunuhnya, tapi terlambat. Musa udah keburu kabur. Orang Midian adalah bangsa pengembara. Pada waktu yang berbeda, mereka menempati tempat yang berbeda dan bahkan terpencil. Musa duduk dekat sebuah sumur. Di ayat 16-17, ada orang Midian mau mengambil air, namun para gembala datang mengusir mereka. Ya waktu itu memang ada berlaku hukum sosial yang kuat yang menang guys. Nah, Musa berdiri dan membantu mereka. Ya wes, akhirnya mundur dan membiarkan domba dari gadis Midian itu minum di bak berisi air. Mungkin orang melihat Musa mengenakan pakaian seperti orang Mesir berpangkat.
Dan mungkin mereka menyimpulkan dari keberanian Musa bahwa Musa ini petugas yang mengamankan gitu guys. Emang si Musa sih paling peduli ini, gak tega lihat yang lemah diperlakukan gak adil. Lalu di 18-19, Reuel, ayah gadis dan pengembala Midian tadi, mendengar cerita dari anaknya ada seorang Mesir yang menyelamatkan dan membantu mereka, bahkan nimbahin air juga. Nah ceritanya mungkin pas gadis itu udah ambil air, direbut sama para gembala yang lain. Lalu Musa bantuin mereka dan menimbahkan air buat mereka. Baik ya Bapak Musa ini. Lalu di ayat 20, Reuel bertanya, di mana orang itu? Kok gak bersama dengan mereka? Nah dia ini ingin menyampaikan terima kasih guys. Reuel nanya, kenapa kok gak diajak ke tempat tinggal mereka supaya bisa makan roti atau memberi makan malam. Di 21, akhirnya Musa tinggal bersama orang Midian itu. Musa udah melarikan diri dari Mesir tanpa rencana yang pasti, hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Nah sekarang dia harus memikirkan gimana caranya bisa bertahan hidup. Diterima di tempat tinggal Reuel tentu sebuah solusi yang bagus buat Musa. Maka dari itu, dia setuju untuk tinggal bersama mereka. Ia menjaga domba untuk keluarga Reuel. Seiring dengan waktu, Reuel memberikan putrinya untuk jadi istri Musa, menjadikan Musa menantunya. Nah sekarang Musa udah jadi keluarga mereka. Ini artinya ya udah kerja selama-lamanya jadi gembala buat keluarga Reuel. Lalu di 22, istri Musa itu melahirkan anak laki-laki. Musa memberi namanya Gersom. Artinya saya pernah menjadi orang asing. Ya demikian teman-teman, firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikan nih. Nah hari ini kita belajar tentang Musa yang sebenarnya punya rasa empati yang tinggi. Juga hatinya baik untuk orang-orang tertindas. Tapi saat itu menghadapinya dengan emosi. Jadi gak tepat cara dia menangani ketidakadilan itu. Nah di pelarian itu dia menemukan keluarga baru dan membangunnya di sana. Tuhan menyertai Musa dengan memberi solusi untuk tempat tinggalnya di tempat dia kabur. Jadi yuk kita belajar untuk bersimpati dengan cara yang benar guys. Nah lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kau pelajari tentang Tuhan hari ini? Yang kedua, bagaimana sih menurutmu tindakan empati Musa yang sampai membunuh orang Mesir? Lalu yang ketiga, bagaimana kamu berempati yang benar dengan situasi di sekitarmu? Seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku memimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan tolong aku untuk berempati dengan cara yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys. Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.